Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibul karim wa nahnu 'ala dhalika min syahidin syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah dan seluruh pengurus masjid, kita mulai pengajian kita ini dengan membaca Al-Quran. Kita bareng-bareng Pak, dari surah Fatihah, kemudian Al-Hakim sampai Al-Nas. Kita bareng menggunakan nazam zihaka. Tangan aja Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكل همزة همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibul karim. Wa la nu'alaka min syai'in alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah membaca Al-Quran 21 surah. Di dalam kitab Al-Majah fi Sawabil A'mal Shalih disebutkan, dan di kitab Riyadhus Shalihin juga, apabila kita membaca Al-Quran kata Rasulullah, di waktu sholat berdiri, maka setiap huruf diberikan ganjaran nilai Allah 100 poin pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, berarti 1.900.000 poin pahala. Kalau sholatnya duduk, kan sholat, kalau sholat sunnah, kalau kita mampu berdiri boleh duduk, kecuali sholat wajib kalau mampu berdiri tidak diperkenankan, maka pahalanya 50 pahala setiap huruf. Kalau membaca Al-Quran di luar sholat dan berwudu, maka pahalanya 25 ganjaran setiap huruf. Tanpa wudu 10 ganjaran. Dan mendengarkan membaca Al-Quran itu wajib hukumnya. Itu Pak. Saya sering sampaikan kepada pengurus masjid, kalau menjelang sholat atau kalau minta infak di jalan, sebaiknya tidak menggunakan bacaan Quran, karena orang banyak dengerin, pakai kalimat sholawat saja. Para jamaah sekalian, orang beriman itu wajib baca Quran tiap hari. Kalau nggak baca Quran tiap hari bosan. Tiap hari baca Quran ya bosan kalau baca Quran tiap hari. Ayo, mana hukumnya? Kita ini nggak sadar ibu, bapak, itu setiap hari kita baca Al-Quran Fatihah saja itu 17 kali selama 5 waktu sholat. Berarti kalau yang nggak baca Quran nanti nggak sholat dong, ya. Jadi berarti orang beriman itu wajib baca Quran tiap hari.
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan pejabat negara, bukan konglomerat, maka kita punya usaha, yaitu bagaimana memakmurkan masjid sebagai investasi amal soleh kita. Kerja bareng, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian itu memerintahkan kita untuk berorganisasi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan dalam kalian berpegang teguh kepada tali Allah, maksudnya berorganisasi, berjamaah, jangan berpecah belah. Hikmahnya apa sekalian? Ini hikmah berorganisasi, kelembagaan. Kita mendapatkan saham pasif dalam pahala. Kita misalnya menjadi pengurus masjid, yang bekerja, tidak bekerja, dia pengurus, itu seluruh aktivitas masjid dia berpahala. Karena mata rantainya nyambung, struktur organisasinya. Makanya Allah perintahkan itu untuk bersatu. Umat Islam seluruh dunia itu bersatu, Pak. Seluruh aktivitas umat Islam dalam kesatuan itu maka saling melengkapi. Orang Amerika yang beraktivitas Islam karena ada kesatuan, kita di Indonesia karena mata rantainya jadi satu. Itulah perlunya kesatuan dan persatuan. Jadi nyambung, ada mata rantai. Itu kan. Para jamaah sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang kemiskinan dalam perspektif Islam dan negara. Orang alami kalau disebut miskinnya, padahal Rasulullah SAW itu ada doanya, dan doa ini jangan diyakinkan oleh kita. Allahumma ahyina miskinan wa amisna miskinan wastama'aka bizumratil masakin. Jangan meminta Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin, kumpulkan kami di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu doa itu jangan yang amin itu ogah miskin. Nah, dalam perspektif Islam, miskin itu ada miskin zahiriyah secara pragmatik, ada miskin maknawiyah hakikat. Miskin zahir itu adalah orang yang dalam kehidupan sehari-harinya besar pasak daripada tiang. Kebutuhannya 50.000 sehari, tapi pendapatannya 20.000. Itu namanya orang miskin. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Itu pengertian miskin di dalam Islam. Nah, orang seperti ini sudah berhak mendapat zakat. Secara hakikat Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an asratil arab walakin al-ghina ghinan nafs." Bukan orang kaya yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah lapang dada, dunia tidak ada dalam hatinya. Nah, berarti orang seperti itu adalah orang miskin secara hakikat. Jadi dunia itu tidak boleh ada dalam hati. Harta, pangkat, jabatan, semua uang tidak boleh masuk ke dalam hati. Ya. Cukup di luar
hati saja. Nah, orang seperti itu adalah miskin secara maknawiyah dan itu yang dikehendaki. Itu. Kemudian dalam perspektif negara kita, orang miskin adalah orang yang penghasilannya di bawah 500.000 rupiah per bulan. Jadi 500, kalau saya lihat di Google itu 530.000 sekian lah. Itu termasuk kategori miskin. Itu kan. Kalau standar internasional Bank Dunia, orang disebut miskin ketika penghasilannya itu per hari per kapita 6 sampai 7 dolar. Kalau mengikuti standar Bank Dunia, orang Indonesia kaya ya. 1 dolar kan sekarang 15.000 ya. Kali 6. 1 dolar di Amerika itu paling bisa beli amplop buat kondangan. Tapi di Indonesia 1 dolar bisa makan dengan lauk-lauknya ayam goreng di warteg 15.000-an sampai 20.000 ya. Nah, di Indonesia ini masih banyak orang yang miskin. Masih 20 juta lebih berdasarkan data BPS. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kana al-faqru ayyakuna al-kufra." Kerap kali kemiskinan membuat orang jadi kufur. Orang kalau miskin bisa menghalalkan segala cara. Orang miskin itu mudah terprovokasi dengan keadaan. Saya tinggal di Selatan, Pak. Kemudian beberapa kilometer, sekitar 3 kilo ke arah pantai utara atau Pantura, itu sudah berlangsung terus pembangunan P2 milik Aguan. Di sana anak-anak mudanya itu siap malam dia jadi pawang, mengambil jatah yang 2.000 perak, paling lebih 5.000 perak setiap truk pengangkut tanah datang. Kemudian mudah sekali diprovokasi. Misalnya sumur-sumur berhadapan dengan warga. Ketika ada warga yang menolak untuk digusur, maka preman-preman yang susah itu yang dijadikan alat oleh mereka. Gitu. Karena susahnya. Orang bisa membunuh hanya dibayar dengan 5 juta. Karena susah. Jadi kesusahan, kemiskinan membuat orang jadi kufur. Minimal kufur nikmat tuh kalau diajak sholat orang miskin. Males saya sholat. Sholat dulu tapi saya nggak berubah-ubah, tapi susah. Gitu kan? Jadi kemiskinan ini berdampak kepada kehidupan sosial, bisa meningkatkan kriminalitas. Tingkat kriminalitas akan meningkat apabila kemiskinan sebuah negara terjadi. Nah, di Indonesia kita analisa secara sederhana. Sebenarnya di negara kita ini kayaknya tidak pas ada orang miskin, kurang pantas kalau ada orang miskin. Mengapa? Karena tidak berbanding lurus dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Kalau
di Uganda, di Ethiopia sana, ya miskin wajar karena negaranya sumber daya alamnya sedikit. Nah di Indonesia masyarakat yang miskin ini kurang pas, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya juga sudah disejajarkan dengan negara-negara maju. Banyak orang-orang pinter, namun orang-orang pinter di Indonesia malah dimanfaatkan oleh orang-orang luar negeri di sana. Makanya dulu kan tahun yang lalu kalau saya ada hashtag kabur aja dulu gitu kan, kabur aja dulu. Jadi anak-anak muda itu banyak yang bekerja di luar negeri, bahkan orang-orang yang memiliki skill kemampuan di luar tertentu bekerja di luar negeri karena bisa dihargai. Di Australia itu kerja per jam loh. Dan di masa Mahaba yang coba ke sana ya. Per jam dihargai Pak. Nah, kalau secara umum ada istilah bekerja dengan menggunakan otak dan menggunakan otot itu berbeda hasilnya. Beda apa Pak? Beda menggunakan otak. Tapi di negeri ini kayaknya tidak selalu berlaku itu. Katanya bekerja dengan otak hasilnya maksimal, kerjanya sedikit. Kalau kerja dengan otot, kerjanya maksimal, hasilnya sedikit. Hal ini di Indonesia kayaknya kurang berlaku. Contoh, kuli bangunan secara umum di Tangerang ini 200.000 per hari dari jam 8 sampai jam 4. Benar? Connect 150 berarti kalau berdua dengan connect itu 350.000 per hari. Nah, kalau 200.000 per hari berarti 1 bulan kalau full dia kerja 6 juta. Itu pakai otot. Tapi ada yang kerjanya pakai otak di Indonesia ini sebulan cuma digaji 300 sampai 500.000. Siapa dia? Guru honorer. Itu per bulan. Nah, saya punya kawan yang dia punya pesantren di Magelang, punya TK. Saya tanya Ustaz, antum kasih guru berapa itu per bulan insentif? 150.000 Ustaz. Gimana mau sejahtera? Ayo. Nah ini yang memicu konflik sosial berkepanjangan. Karena apa? Kesenjangan sosial itu terlalu menantang lebar. Kan sekarang era media sosial ya Pak ya. Itu kalau melihat tayangan video Kejagung menyita uang hasil korupsi itu Masya Allah triliunan. Kalau 1.000 triliun kayaknya masih nggak muat kayaknya. Ya Allah, di satu sisi orang korupsi triliunan, masyarakat kita untuk dapat uang 100.000 saja per hari keringat berketek-ketek. Ini kan kesejahteraan sosialnya jauh banget. Apalagi kayak kita yang udah pensiunnya udah masuk otak. Makanya banyak di beberapa tempat ke masjidnya paling duluan jam 3 udah ke masjid. Gak ada bapak-bapak. Kenapa Pak udah ke masjid? Jam 3 kajian bukan haji bisa. Di rumah saya udah gak diorangin. Sama bini dimarahin bawahan di tengah-tengah. Udah pensiun gak ada produktif. Sedih tidak? Ya.
Ini bukan takdir kalau melihat negara yang kaya raya di sumber daya alam. Ini ada skenario yang secara tidak langsung diolah oleh para pengkhianat bangsa yang culas, yang memperkaya diri dan kelompoknya sehingga masyarakat dimiskinkan. Yang seharusnya itu menjadi hak rakyat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konstitusi negara, tapi tidak mendapatkan. Ini kan harus dievaluasi oleh kita. Jadi orang miskin itu nggak enak, pak, minder, sensitif, baperan. Kalau orang kaya pede aja. Ini Mbak. Jadi sumber daya alam kita melimpah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini masyarakat kita masih banyak yang miskin, itu bukan karena takdir, karena ada orang-orang tertentu yang memiskinkan kita. Itu Pak. Nah, bayangin aja Pak. Ya, kita sering mendengar itu, andai saja di sektor pertambangan saja, nggak usah di sektor lain, sektor pertambangan saja itu kalau tidak ada kolusi nepotisme, itu pemerintah akan mendapatkan keuntungan yang besar kalau pengelolaannya itu dengan baik dan jujur. Di pertambangan, tambang emas, batu bara, nikel, timah, minyak bumi, masya Allah. Kita malah impor, kan lucu. Jadi kalau andai saja pengelolaan tambangnya dengan transparan, ya, dengan baik, dengan penuh kejujuran, maka rakyat Indonesia termasuk kita ini akan mendapatkan gaji dari pemerintah hasil daripada keuntungan pengelolaan tambang. Dari 270 juta rakyat Indonesia, satu kepala, ya, kita satu keluarga, satu kepalanya itu bisa mendapatkan gaji omak-omak kaki tidak harus kerja 20 juta per bulan. Itu pun eksploitasi kekayaan alamnya sisa-sisa zaman Belanda. Jutaan ton konsentrat emas dan lain sebagainya dibawa ke Nederland zaman Belanda dulu 350 tahun. Sekarang masih tetap banyak. Apa yang ada di Indonesia? Ada skenario Pak. Sudah lama begini, salah satunya para pengusaha, terutama pengusaha asing, baik yang bekerja sama dengan pribumi ataupun orang-orang keturunan Tiongkok, itu memotivasi kita begini, Bapak masuk ke negeri aja Pak, bagus. Jadi pokoknya ini ASN itu nanti ada pensiun, ada tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, itu kan ada asuransi. Didorong kita untuk masuk ASN pegawai negeri dan juga TNI Polri. Kenapa mereka senang mendorong kita? Supaya mereka leluasa di sektor usaha. Nah, kita terminal dulu kan Pak. Tahun 1999 saya sholat tarawih di Mekah. Itu Pak, orang-orang Mekah aslinya Pak, orang Saudi itu kalau ditawarin pegawai negeri sampai diiming-imingin jarangnya mau Pak. Di kita memasuk pakai rokok untuk jadi pegawai negeri. Akhirnya saya
Ditambah lagi Bapak sekalian, ini mental feodalisme, mental terjajah masyarakat kita dari zaman Belanda sampai sekarang. Mentalnya masih banyak feodal. Feodal itu satu mentalitas di mana orang selalu menerima apa adanya, sehingga tidak mau banyak protes. Nah, mental seperti inilah yang masih mempengaruhi masyarakat pribumi negeri ini. Contohnya begini bahasanya, ya saya bapak kerja yang penting dapur anak sekolah, udahlah gitu. Saya mah tahu macam-macam gitu. Kelihatannya itu enak ngomongin, itu apatis, membuat tidak punya gairah untuk menguasai sumber daya alam. Ditambah lagi sudah memprotektif diri, mengurung diri. Saya bapak udah tua, udah pensiun gini, saya mah yang penting ibadah. Saya mah nggak pengen yang begitu tuh. Keliru cara berpikir gitu. Jangan sampai umur tua menyebabkan semangat hidup itu kendur. Emal di dunia karena ta'ishu abada, wa amal di akhiratika karena kamu tuhoda. Kata Rasulullah, bekerjalah, beraktivitaslah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Meskipun umur sudah 70 tahun, semangat cari dunia, karena mencari dunia itu bagian daripada ibadah. Tapi ada benang merah dalam ketaatan. Dan bekerja untuk akhirat itu seakan-akan kamu mati besok hari. Jadi balance. Nah, karena pemikiran feodalisme inilah sehingga sebagian pribumi ini bekerjanya di sektor-sektor hilir. Sektor hulunya itu dikuasai orang-orang pengusaha, orang-orang asing. Sementara sektor hilirnya kita yang dikain. Cita-citanya dagang sembako, kaki lima, buka pemancingan, begitu loh. Sedangkan mancing itu kan pekerjaan yang nggak pernah mancing, kan? Kalau mancing tiap bulan. Jadi selalu hal yang kecil. Padahal niat itu tidak baik cita-cita itu. Misalnya bagaimana kita menjadi pengusaha tambang, bagaimana Pak modal punya boro-boro. Itu kan udah putus asa duluan. Padahal cita-cita itu kan gratis. Nah, dengan cita-cita itu semangat, kemudian diimplementasikan, kita bergaul dengan orang-orang yang sukses. Minimal kita ditransfer kepada anak cucu kita. Jadi jangan sampai kemiskinan ini terus membelangi kehidupan kita, dan sebagian besar kita tidak mau menjadi orang miskin secara materi. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh diam melihat berbagai macam ketimpangan yang ada, ya, kesenjangan sosial begitu menganga. Dan sekarang ini Masya Allah, para ustadz guru ngaji itu dalam tanda kutip ya, nasibnya itu ada di pengurus masjid. Padahal dulu waktu kekhalifahan masih berlangsung seperti kekhalifahan Abbasiyah itu gaji guru ngaji itu 1 tahunnya itu 2.000 dinar. Kalau dikurskan rupiah per bulan itu hampir 300 juta per bulan. Kalau mengajarkan Quran khusus diberikan gaji oleh negara 4.000 dinar per tahun, sebulannya bisa hampir 400 juta lebih.
Itu pemerintah yang bertanggung jawab memberikan gaji. Nah ini sekarang akan salah lagi di soal biaya operasionalnya oleh si Lenio apa ya? Leoni ya, mantan penyanyi cilik itu. Jam tangan wali kotanya oleh yang berapa miliar. Sementara untuk bantuan dana sosial cuma ratusan juta, tidak miliaran. Ini problemnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kemiskinan ini tidak terus menjadi sahabat kita. Maka ngaji itu bukan sekedar kita bagaimana memahami kualitas kepada Allah, tapi bagaimana juga kehidupan kita insya Allah. Saya kira itu Pak ya. Kalau saya ada yang menanya, saya yang bagus ada yang nanya Pak. Kita bisa diskusi. Ada. Nanti ibu kalau mulanya pakai kertas apa-apa terus sampai ke selanjutnya pada urusan siapa yang. Saya kira itu kan semoga Allah membimbing kita semua bahwa kesimpulannya kemiskinan di Indonesia bukan takdir, tapi ada skenario orang yang memiskinkan kita. Siapa dia? Para pengkhianat negara yang telah menghapus dengan praktek korupsinya. Ini yang membuat rusaknya perekonomian, kemiskinan di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita semua untuk memahami kehidupan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, yang dari Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dan yu'affirukum musyidah. Ya Rabbal alamin ya akhir akhirin ya rabbal mu'min ya rabbal muslimin ya rabbal